杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Yang menyulap tubuh roh jiwa ilahi yang memasuki lautan kesadarannya. Ia melihat bintik-bintik cahaya bintang menembus seluruh lautan kesadarannya, menyerap dan memperkuat jiwanya, sambil terbang menuju pulau harta karun yang disulap oleh teratai penghangat 7 warna. Tempat ia diterima teratai penghangat. Setelah menerima cahaya bintang, memancarkan cahaya 7 warna yang bagaikan mimpi dan halus, menyebar keluar dalam riak-riak. Cahaya yang cemerlang itu mengandung misteri yang tak terlukiskan. Dan riak-riaknya membuat jiwa Yangke semakin padat dan kuat. Melihat ini, Yangke tiba-tiba mengerti performa luar biasa dirinya dan IO sebelumnya di sini. Menyerap cahaya bintang dengan kecepatan yang tak tertandingi oleh orang lain. Dapat dijelaskan oleh status mereka sebagai penguasa bintang. Namun sebagai sesama penguasa bintang, dia menyerap cahaya bintang 10 kali lebih cepat daripada IO. Dan ini tidak bisa dijelaskan. Dia tidak mengerti alasan sebelumnya, tetapi sekarang, melihat situasi di lautan kesadarannya, dia akhirnya mengerti. Dan itu adalah teratai Dewa Hangat yang sedang bekerja. Dengan teratai Dewa Hangat membantu menyerap cahaya bintang dan bergabung dengannya, bagaimana mungkin IO bisa dibandingkannya? Melihat ini, Yangke tiba-tiba berpikir, mengingat apa yang dikatakan Wu Shengfeng. Sosok kuat dari sekte bintang jatuh di alam bintang. Wu Shengfeng mengatakan bahwa teratai Dewa Hangat akan mencapai bentuk akhirnya dengan langkah lain. Awalnya Yangke sangat terkejut saat itu, karena ia selalu mengira wujud 7 warna itu adalah wujud terakhir teratai Dewa Hangat. Tetapi dari Wu Shengfeng, ia mengetahui bahwa ia salah. Namun, Yangke tidak tahu seperti apa langkah selanjutnya dari teratai Dewa Hangat, atau bagaimana cara membuatnya maju ke tingkat berikutnya. Namun melihat teratai Dewa Hangat aktif menyerap cahaya bintang, ia tahu bahwa cahaya bintang di sini sangat membantu evolusinya. Jadi, Yangke membiarkan teratai Dewa Hangat bertindak sesuka hatinya dan perlahan melangkah maju. Kemanapun ia pergi, ia seperti magnet, menarik semua cahaya bintang di dekatnya. Merasakan perubahan dalam dirinya, Yangke cukup puas. Dia hanya menutup mata dan berjalan santai. Waktu berlalu perlahan, tidak ada matahari, bulan, atau bintang di sini. Dan kelompok itu tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi setidaknya sebulan. Tiba-tiba teriakan pelan datang dari sebelah kiri Yangke, yang membuat Yangke terkejut, mengira sesuatu telah terjadi, dan segera membuka matanya untuk melihat. Namun ia segera menyadari bahwa ia salah. Kelima orang di sana tidak terluka, tetapi IO tampak terkejut. Alisnya berkerut seolah-olah sedang berpikir keras. 4 orang lainnya juga menunjukkan ekspresi yang sama. Semuanya, apa yang terjadi? Tanya Yangke. Leluhur hantu mengangkat kepalanya dan berkata, Master Sekte, rasakan kekuatan di dalam tubuh Anda dan lihat apakah ada perubahan. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan Yangke, melainkan membiarkannya merasakannya sendiri. Yangke segera menyadari bahwa masalah ini bukan masalah kecil dan tidak berani lengah. Membenamkan dirinya dalam sensasi tersebut. Tak lama kemudian, Yangke juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ekspresinya berubah. Sepertinya kalian juga menyadarinya. Leluhur hantu terkekeh aneh. Justru karena kami menemukan masalah ini, kami tiba-tiba terbangun. Apa yang terjadi? Yangke menatap semua orang dengan takjub. Semua orang menggelengkan kepala, tak mampu menjelaskan. Wudo merenung cukup lama sebelum berkata, Menurut pengamatan saya, esensi suci di dalam diri kita tampaknya menunjukkan tanda-tanda transformasi ke tingkat eksistensi yang lebih tinggi.
transformasi ke tingkat eksistensi yang lebih tinggi. Yangke mengangkat sebelah alisnya. Memang, Wudo mengangguk pelan. Pertama-tama, saya ingin mengatakan pendapat saya. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi begitulah kelihatannya. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Kita, para seniman bela diri, sejak awal kultivasi, memiliki Yuan Qi di dalam tubuh kita. Setelah mencapai alam esensi sejati, Yuan Qi berubah menjadi esensi sejati. Hanya esensi sejati yang dapat mendukung teknik dan seni rahasia yang digunakan oleh seniman bela diri di alam esensi sejati ke atas. Yuan Qi tingkat rendah saja tidak cukup. Ini seperti anak kecil yang tumbuh besar dan perlu mengenakan pakaian yang lebih besar. Jika pakaiannya terlalu kecil, gerakannya akan terbatas. Semua orang mengangguk pelan, karena apa yang dikatakan Wudo adalah akal sehat. Setelah berkultivasi begitu lama, bagaimana mungkin mereka tidak memahami prinsip-prinsip seperti itu? Ketika kultivasi seorang seniman bela diri mencapai alam suci, esensi sejati di dalam tubuh mereka akan berubah menjadi energi suci. Mata Wudo berbinar-binar. Namun, setelah memasuki alam suci, alam raja suci, alam kembali kekosongan, dan alam raja kekosongan, energi suci tidak menunjukkan tanda-tanda transformasi dan kemajuan lebih lanjut. Saya pernah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya, selalu bertanya-tanya bentuk kekuatan apa yang ada di dalam tubuh seorang seniman bela diri selain energi suci. Tetapi saya tidak dapat menemukan solusinya. Hari ini saya rasa saya telah menemukan jawabannya. Pada titik ini, mata Wudo berbinar-binar penuh semangat. Senior Wudo, berarti hati Yangke tergerak. Energi suci dalam diri kita akan bertransformasi ke tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Seharusnya begitu. Wudo tertawa terbahak-bahak. Dan cahaya bintang di sini benar-benar memiliki lebih dari sekedar efek membersihkan tubuh dan jiwa. Ia juga memiliki kemampuan magis untuk membantu kita mengubah kekuatan di dalam tubuh kita. Saya rasa setelah semua kekuatan di dalam tubuh kita telah diubah, kita dapat mengambil langkah itu. Mendengar itu, tubuh semua orang gemetar. Selain Yangke, semua tokoh kuat di sini berada di tingkat ketiga alam raja kekosongan. Dan tentu saja mengerti apa yang dimaksud Wudo dengan mengambil langkah itu. Di atas alam raja kekosongan itu adalah alam yang telah dikejar oleh banyak tokoh kuat di wilayah bintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tanpa pernah tercapai. Dan perubahan kekuatan di dalam tubuh semua orang saat ini adalah sebuah kesempatan, secercah cahaya. Jadi ini jelas merupakan kekuatan baru yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Kekuatan yang lebih murni, lebih halus, dan berkali-kali lipat lebih kuat daripada energi suci. Dengan kata lain, jika dua ahli alam raja kekosongan dengan kultivasi dan jurus yang sama bertarung, satu menggunakan energi suci dan yang lainnya menggunakan kekuatan baru ini, yang terakhir pasti akan menang tanpa ketegangan. Bagaimanapun energi suci lebih kuat daripada esensi suci. Dan kekuatan yang baru muncul ini secara alami jauh lebih kuat daripada energi suci. Saya hanya tidak tahu apa nama kekuatan ini, kata Wudo dengan sedikit penyesalan. Lagi pula semua orang belum pernah mengenal seni bela diri tingkat tinggi, jadi wajar saja jika mereka tidak tahu. Tapi saya merasa kekuatan ini tampaknya berkaitan erat dengan asal-usul kehidupan dan asal-usul jiwa ilahi saya, kata Ciyue sambil berpikir. Segala sesuatu di dunia ini memiliki asal-usul. Bintang memiliki asal-usulnya dan seniman bela diri tentu memiliki asal-usulnya sendiri. Asal-usul adalah fondasi dari semua keberadaan. Tanpanya semuanya akan lenyap. Dan kekuatan yang ditransformasi dari energi suci dalam tubuh setiap orang berkaitan erat dengan asal-usul mereka sendiri. Yangke, Anda menyerap cahaya bintang paling banyak. Berapa banyak kekuatan di dalam diri Anda yang telah dikonversi? Gu Changyun tiba-tiba bertanya dan khawatir. Begitu ia selesai berbicara, semua orang menoleh ke arah Yangke. Setelah Yangke merasakannya, sekilas dia menjawab. Sekitar 1%.
Sebanyak itu? Seru Wudo terkejut dan yang lainnya menatapnya dengan iri. Apanya yang sebanyak itu? Tanya Yangke heran. Wudo tersenyum kecut. Banyak kekuatan yang telah ku konversi kurang dari 1/10.000. Tetapi meskipun begitu itu sangat bermanfaat bagi saya. Anda sudah mengkonversi 1%. Saya khawatir tidak akan lama lagi sebelum semua kekuatan di dalam diri Anda dikonversi. Benar, saya memperkirakan dengan kecepatan saya. Bahkan jika saya tinggal di sini akan membutuhkan setidaknya 5 atau 6 tahun untuk mengkonversi semua esensi suci. Jiyue mengangguk. Bagaimana dengan Presiden I.O.? Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke orang lain yang menarik perhatian mereka. Jauh lebih sedikit daripada Yangke, sekitar 1/10-nya. I.O. perlahan menggelengkan kepalanya. Itu masih cepat. Semua orang tak kuasa menandasahan. Tak seorang pun menyangka bahwa sebagai seorang penguasa bintang akan menerima manfaat luar biasa begitu masuk ke tempat ini. Kecepatan transformasi kekuatan Yangke sungguh tak tertandingi. Setelah mengobrol sebentar, kelompok itu memutuskan tak bisa membuang waktu lagi karena kesempatan seperti itu sulit ditemukan. Mereka kembali terbagi menjadi 2 kelompok. Satu menyerap cahaya bintang sementara yang lain melanjutkan perjalanan. Sekitar puluhan ribu mil jauhnya dari tempat mereka berada di suatu tempat, cahaya bintang memenuhi udara, mencerminkan lingkungan tempat Yangke dan rekan-rekannya berada. Dan di sana 3 sosok berdiri, 2 pria dan 1 wanita, semuanya tampak muda, mengenakan pakaian kekanak-kanakan, namun masing-masing memiliki aura yang sangat kuat. Salah satu dari mereka dengan ekspresi menyeramkan, duduk bersila di lautan cahaya bintang, seperti monster yang mengintai. Auranya menimbulkan rasa takut pada siapapun yang melihatnya. 2 lainnya menjaga jarak, tak berani mendekat. Ketiganya adalah seniman bela diri tingkat ketiga dari alam Raja Kekosongan, dan di mana ketiganya berada, sebuah perisai energi setengah lingkaran menyelimuti mereka. Sifat misteriusnya mencegah cahaya bintang di sekitarnya menembus. Oleh karena itu, area di sekitar mereka yang membentang beberapa puluh kaki benar-benar bersih dan kosong. Pria itu seperti binatang buas yang mengintai, memejamkan mata rapat-rapat, tangannya membentuk seke tangan misterius, seolah-olah sedang mempraktekkan suatu teknik rahasia. Fluktuasi energi yang dahsyat sesekali melonjak dari tubuhnya. Meskipun mereka semua adalah seniman bela diri di alam Raja Kekosongan tingkat ketiga, pria dan wanita lainnya jelas jauh lebih rendah darinya. Tiba-tiba pria botak di antara mereka berdua membuka matanya, wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. Kemudian dia melihat sekeliling sejenak dan bergumam. Kita sudah menunggu di sini selama 5 tahun. Berapa lama lagi? Mendengar ini, wanita di sampingnya juga membuka matanya. Ia melirik ke tengah dan berbisik. Tenanglah saudara Feng De. Apakah 5 tahun terlalu lama bagi kita? Kita sudah sangat diuntungkan karena bisa tinggal di jalur cahaya bintang berkat perisai mata air kuning yang diberikan oleh saudara senior Yin Lengseng. Mendengarnya menyebut Yin Lengseng, Feng De, si botak, tampak mengerti. Ia melirik pria dengan aura pembunuh yang terpancar darinya dengan waspada, lalu mengangguk dan berkata, benar, kita bisa tinggal di sini berkat perisai mata air kuning yang diberikan oleh saudara Yin. Kalau tidak, lorong cahaya bintang ini hanya bisa menampung 1 orang selama 2 bulan sebelum kita akan diusir. Tapi menunggu seperti ini bukanlah solusi, kan? Apa sebenarnya yang saudara Yin tunggu di sini? Saudara muda Liu, tahukah Anda? Liu Qianyun perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, tapi saudara Yin pasti punya rencana sendiri. Feng De tersenyum getir. Sudahlah, jangan bicarakan itu. Ngomong-ngomong, saudara muda Liu, berapa banyak energi suci yang telah dikonversi? Sekitar 1/5. Liu Qianyun tersenyum pahit, menatap Yin Lengseng dengan sedikit iri, lalu berbisik.
Saya tak bisa dibandingkan dengan saudara Yin. Menurut saya, hampir semua energi sucinya telah diubah menjadi kekuatan sumber. Saya khawatir dia bisa maju ke alam sumber Do segera setelah meninggalkan lorong cahaya bintang ini. Tubuh seorang penguasa bintang memang luar biasa. Feng De juga menghela nafas haru. Jika saya tahu ini lebih awal, saya seharusnya memurnikan bintang kultivasi sendiri. Seberapa berbahayakah memurnikan asal-usul bintang? Liu Qianjun perlahan menggelengkan kepalanya. Mustahil berhasil tanpa keberuntungan yang luar biasa. Berapa banyak ahli Raja Kekosongan tingkat ketiga yang telah mati dalam 10.000 tahun terakhir di wilayah bintang pada gurun besar kita saat memurnikan asal-usul bintang. Dan saya belum berani mencoba karena saya tidak sepenuhnya yakin. Bagaimanapun kita bisa datang ke alam bintang ini dan mencari asal-usul bintang nanti. Feng De perlahan menggelengkan kepalanya. Memang benar, tapi saya dengar asal-usul bintang sangat langka di alam bintang. Banyak ahli bahkan mempertaruhkan kultivasi mereka untuk menjelajah jauh ke dalam lorong cahaya bintang dan kembali ke wilayah bintang masing-masing. Anda dan saya pernah melewatkan kesempatan kita sebelumnya, dan saya khawatir akan sulit untuk mendapatkan asal-usul bintang lagi di masa depan. Ekspresi Liu Qianjun menjadi gelap, mengetahui bahwa Feng De benar. Kalian berdua membuat saya gelisah. Tiba-tiba sebuah suara muram terdengar. Liu Qianjun dan Feng De segemetar dan mendongak dengan waspada. Tepat pada saat Yin Lenseng yang duduk bersila membuka matanya. Mata itu sedingin es, seolah tanpa emosi, membuat orang sangat tidak nyaman untuk menatapnya. Liu Qianjun memaksakan senyum, berkata dengan nada meminta maaf. Saya hanya mengobrol santai dengan saudara Feng, tapi saya tidak menyangka akan mengganggu saudara senior Yin. Tolong jangan tersinggung. Ekspresi Yin Lenseng acuh tak acuh, dia tak mengatakan apa-apa lagi. Feng De merutkan kening dan berkata, Saudara Yin, kita sudah menunggu di sini selama 5 tahun. Apakah kita akan menunggu lebih lama lagi? Anda ingin meninggalkan tempat ini? Yin Lenseng melirik Feng De dengan acuh tak acuh. Feng De berkata, jika saudara Yin bisa memberitahu saya apa yang Anda tunggu di sini, saya dengan senang hati akan mempertaruhkan nyawa saya untuk menemani Anda. Tapi sejak masuki lorong cahaya bintang ini, saya telah bermeditasi dalam pengasingan di sini, dan sungguh, Anda tidak puas dengan tindakan saya. Suara Yin Lenseng berubah dingin. Wajah Feng De berubah muram. Dia merutkan kening dan berkata, saya tidak berani, tapi... Sebelum dia selesai berbicara, pandangannya kabur, dan Yin Lenseng telah muncul di hadapannya tanpa dia sadari. Di bawah tatapan dingin mata Yin Lenseng, Feng De tak kuasa menahan rasa merinding di sekujur tubuhnya. Aura kematian seolah turun padanya, membuatnya berteriak ketakutan dan secara naluriah menyerang ke depan. Tidak! Wajah cantik Liu Qianjun berubah drastis dan ia berteriak. Yin Lenseng mendengus dingin. Menghadapi serangan Feng De yang mengerikan, ia tidak menghindar, melainkan hanya mengangkat tangannya dengan santai untuk menetralkan serangan tersebut. Kemudian dengan tangan yang besar, ia langsung mencengkram leher Feng De. Dalam sekejap, Feng De yang juga berada di alam Raja Kekosongan tingkat ketiga, takluk. Kekuatannya tak dapat bersirkulasi dan ia diangkat oleh Yin Lenseng seperti seekor ayam. Pemandangan itu sungguh tak dapat dipercaya. Dan bahkan Liu Qianjun pun tercengang di tempat. Baru sekarang ia menyadari bahwa ia telah meremehkan Yin Lenseng. Yin Lenseng pasti telah mengubah seluruh esensi suci di dalam tubuhnya menjadi kekuatan sumber. Jika tidak, mengingat tingkat kultivasi mereka yang serupa, ia tak akan pernah mampu menaklukkan Feng De dalam satu gerakan. Lagi pula sebelum datang ke sini, meskipun Yin Lenseng kuat, tapi dia tidak sekuat ini. Setelah tiba di sini, jarak di antara mereka tiba-tiba melebar. Ini adalah manifestasi langsung dari transformasi esensi suci menjadi kekuatan sumber. Saudara Yin, Feng De meronta tetapi tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Yin Lenseng. Matanya menunjukkan ekspresi ngeri yang luar biasa, seolah-olah kematian sedang memanggilnya.
yang membuat wajahnya memucat-pucat pasi. Jika kita bukan dari wilayah bintang gurun besar, apakah Anda pikir saya akan berbaik hati membiarkan Anda menikmati manfaat yang dibawa oleh perisai mata air kuning? Anda tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi Anda juga berani mempertanyakan tindakan saya. Jadi Anda pantas mati. Yin Lenseng menegur dengan dingin, meningkatkan kekuatan di tangannya yang membuat Feng De semakin ketakutan. Liu Qianjun yang berdiri di samping juga memucat. Ia ingin memohon untuknya, tetapi mengingat sifat kejam Yin Lenseng, ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia tahu bahwa jika ia membuat Yin Lenseng marah, bukan hanya Feng De yang akan mati. Jadi ia hanya bisa memaksakan senyum dan berkata, "Kakak senior Yin, kasihanilah dia. Kakak Feng dan saya tahu kami salah. Maafkan kakak Feng." "Tahu Anda salah?" tanya Yin Lenseng acuh tak acuh. Feng De mengangguk cepat. "Jangan ulangi." Yin Lenseng mendengus dingin dan dengan santai melemparkan Feng De ke samping seolah-olah ia boneka lain. Pada saat ini, Liu Qianjun ingin membantunya berdiri, tetapi tidak berani bergerak dan hanya bisa menatap Yin Lenseng dengan gemetar. Setelah sedikit menghukum Feng De tidak menyerang lagi. Sebaliknya, ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan tenang, "Saya tidak ingin bertindak terlalu jauh. Lagi pula Anda dan saya sama-sama berasal dari wilayah bintang gurun raya, dan sekte mata air kuning saya juga memiliki garis keturunan di batas bintang. Begitu kita tiba di batas bintang, kalian akan menjadi murid sekte mata air kuning saya, dan kita semua akan menjadi keluarga." Liu Qianjun memaksakan senyum dan berkata, "Jika kakak senior Yin berkata demikian, maka saya akan menerimanya dengan hormat. Sekte mata air kuning tidak memiliki reputasi yang baik di wilayah bintang gurun raya, dan kemungkinan besar juga tidak jauh lebih baik di batas bintang. Namun ada banyak tokoh kuat di dalam sekte tersebut, dan hanya sedikit yang berani menyinggung mereka. Jika ia bisa menjadi murid di batas bintang, kultivasinya di masa depan mungkin akan jauh lebih lancar. Namun membayangkan reputasinya ternoda oleh sekte mata air kuning membuat Liu Qianjun agak tidak senang. Namun karena sudah begini, ia tidak punya pilihan." Feng De yang telah lolos dari maut juga sangat berterima kasih dan tidak berani menentang sedikit pun. Yin Lenseng senang dengan sikap mereka dan berinisiatif untuk berkata, "Kalian ingin tahu mengapa saya belum masuki batas bintang, tetapi malah menunggu di sini?" Liu Qianjun dan Feng De bertukar pandang, dan yang pertama berkata, "Jika tidak nyaman bagi kakak senior Yin untuk mengatakan." "Tidak ada yang tidak nyaman tentang itu," kata Yin Lenseng dengan tenang. "Karena Anda memang akan bergabung dengan sekte mata air kuning. Kami bukan orang luar, jadi saya katakan saja. Alasan saya menunggu di sini adalah untuk menunggu seniman bela diri dari wilayah bintang lain memasuki batas bintang." "Menunggu seniman bela diri dari wilayah bintang lain untuk memasuki alam bintang?" Liu Qianjun dan Feng De tercengang, tak pernah menyangka bahwa alasan Yin Lenseng tinggal di sini selama 5 tahun, bahkan dengan mengorbankan perisai mata air kuning untuk menghalangi cahaya bintang, adalah ini. Perisai mata air kuning adalah harta karun paling berharga sekte mata air kuning. Konon diwariskan dari alam bintang. Levelnya jauh melampaui level Raja Kekosongan. Hanya sekte seperti sekte mata air kuning dengan garis keturunannya di alam bintang yang dapat memiliki harta karun yang begitu menantang surga. Dan setiap kali digunakan, perisai mata air kuning menyerap jutaan jiwa Yin. Liu Qianjun tiba-tiba teringat bahwa 5 tahun yang lalu, Yin Lenseng telah pergi ke sebuah bintang kultivasi di wilayah bintang gurun besar dan membantai penduduk lebih dari selusin kota. Saat itu mereka mengira dia sudah gila dan menjadi tidak manusiawi. Tetapi sekarang tampaknya dia sedang mempersiapkan perisai mata air kuning. Tidak bisa memahaminya. Yin Lenseng menatap mereka berdua dengan tenang. Liu Qianjun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tolong beri saya pencerahan, saudara senior Yin." Yin Lenseng berkata, "Saya sedang menunggu para penguasa bintang itu.
Mendengar ini, baik Liu Qianjun maupun Feng De menunjukkan ekspresi tersadar. Liu Qianjun berkata, "Mungkinkah Sekte Mata Air Kuning yang dikabarkan memiliki teknik rahasia untuk merebut asal-usul bintang orang lain? Benarkah itu?" Jin Lenseng mengangguk dan berkata, "Tentu saja. Jadi, saudara senior Jin ingin merebut asal-usul bintang orang lain?" "Tidak." Kilatan dingin melintas di mata Jin Lenseng. "Saya sudah memiliki asal-usul bintang dan saya tidak bisa memiliki yang kedua dalam waktu singkat." "Kalau begitu, saudara senior Yin, Saya memang punya satu, tapi saya masih kekurangan hadiah yang layak untuk perjalanan saya ke Sekte Mata Air Kuning di batas bintang. Jika saya bisa mempersiapkan hadiah besar ini, masa depan saya di Sekte Mata Air Kuning di batas bintang akan mulus." Baru pada saat itulah Liu Qianjun dan Feng De mengerti apa yang telah ditunggunya selama 5 tahun. Meskipun Jin Lenseng praktis berkuasa di wilayah bintang gurun besar, bagaimanapun juga dia hanya seorang kultivator Raja Kekosongan tingkat ketiga. Begitu dia memasuki batas bintang, kultivasi seperti itu tidak istimewa. Lagi pula Sekte Mata Air Kuning sangat kompetitif secara internal. Dengan pertikaian terbuka dan rahasia di antara para murid adalah hal yang biasa. Jin Lenseng tidak memiliki dukungan atau latar belakang ketika dia pergi ke Sekte Mata Air Kuning batas bintang. Tanpa pendukung yang kuat, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, dan seorang seniman bela diri tingkat penguasa bintang adalah targetnya. Jika dia bisa membawa hadiah seperti itu ke Sekte Mata Air Kuning, bagaimana mungkin dia tidak dihargai? Untuk sesaat, Liu Qianjun dan Feng De tidak bisa tidak mengagumi pandangan jauh Jin Lenseng. Setiap seniman bela diri Raja Kekosongan tingkat ketiga mendambakan batas bintang. Dan menghabiskan 5 tahun menunggu di sini menunjukkan betapa teguhnya keinginan Jin Lenseng. Namun jika dia bisa menunggu itu akan baik-baik saja. Jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar. Lagi pula tinggal di sini terus-menerus tidak akan memungkinkan Jin Lenseng untuk menerobos bahkan jika semua esensi sucinya diubah menjadi kekuatan sumber. Karena itu hanya akan membuang-buang waktu. Selama saya mendapatkan perhatian dari Sekte Mata Air Kuning Alam Bintang, sumber daya kultivasi saya akan berlimpah dan mencapai status kaisar akan segera terjadi. Kalian berdua juga akan diuntungkan dengan menemani saya. Liu Qianjun dan Feng De segera berterima kasih padanya. Sekarang setelah kalian tahu rencana saya, jadi hentikan keributan kalian dan tunggu dengan sabar. Jin Lenseng melambaikan tangannya. Baik. Liu Qianjun dan Feng De mengangguk serempak. Baru saja menyaksikan adegan itu, tak satu pun dari mereka merasa ingin melawan. Jika Jin Lenseng ingin membunuh mereka, itu semudah melambaikan tangannya. Bagaimanapun jarak di antara mereka terlalu jauh. Saat itu suara denting yang jelas terdengar, sehingga Jin Lenseng terkejut lalu dengan cepat mengambil sebuah lonceng dari pinggangnya. Lonceng itu tampak tidak mencolok, tetapi saat ini sepertinya ada sesuatu yang mengganggunya. Terus-menerus mengeluarkan suara dering lembut. Seseorang datang. Kilatan melintas di mata Jin Lenseng dan ia tak kuasa menahan senyum. Tidak sia-sia saya menunggu di sini selama 5 tahun. Saya harap Anda tidak terlalu mengecewakan saya. Kalau tidak, tawanya yang pelan terdengar sangat mengganggu, membuat ekspresi Liu Qianjun dan Feng De berubah drastis. Mereka diam-diam berduka untuk orang-orang yang akan datang. Sehebat atau seberpengaruh apapun orang-orang ini di wilayah bintang mereka, bertemu Jin Lenseng di sini hanya bisa digambarkan sebagai nasib buruk. Jika Jin Lenseng bertemu dengan seorang seniman bela diri setingkat penguasa bintang, semuanya akan baik-baik saja. Ia mungkin akan menghadiahkan kematian cepat bagi yang lain. Tetapi jika tidak, Liu Qianjun dan Feng De yakin bahwa orang-orang itu akan segera mengerti apa artinya berharap mati. Lagi pula metode penyiksaan yang digunakan oleh Sekte Mata Air kuno sudah cukup untuk membuat seluruh wilayah bintang gurun raya berguncang. 100 mil di depan, Yang Ke dan yang lainnya melakukan perjalanan tanpa insiden.
Ia tidak tahu situasi orang lain, tetapi esensi suci di dalam tubuhnya dengan cepat bertransformasi menjadi wujud lain. Kekuatan ini yang terhubung erat dengan asal-usulnya sendiri, membuatnya merasa semakin mahir menggunakannya dan semakin kuat. Namun transformasi ini masih agak lambat. Ia memperkirakan bahwa dengan kecepatan ini akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 tahun. Tapi kelompok 6 orang itu tetap diam. Tiba-tiba Yangka menatap ke depan, alisnya berkerut. Ia samar-samar merasakan kehadiran makhluk hidup di depan, tetapi lingkungannya istimewa, dan bahkan dengan kekuatan indera ilahinya, ia tidak dapat menyelidiki terlalu jauh. Jadi ia tidak sepenuhnya yakin. Setelah berpikir sejenak, Yangka mengaktifkan teknik rahasia spesial, memperkuat indera ilahinya dengan kekuatan spesial. Seketika indera ilahinya melintasi kehampaan, menyelidiki kekejauhan. Benar-benar ada seseorang. Ekspresi Yangka langsung berubah aneh. Ini ada sesuatu yang sama sekali tidak ia duga, bahwa ada orang lain di lorong cahaya bintang ini. Mungkinkah mereka juga seniman bela diri dari suatu wilayah bintang yang bersiap memasuki alam bintang? Tapi Yangka hanya bisa menduga-duga. Di saat yang sama, ia segera menggunakan indera ilahinya untuk memberitahu semua orang agar berhenti. Di sisi lain, Yi Lenseng yang menunggu dengan tenang menyipitkan matanya sedikit, dengan sedikit kecurigaan di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, ia merasakan indera ilahi melayang aneh melewatinya, yang menurutnya tak masuk akal. Di lorong cahaya bintang ini, indera ilahi tak mampu menjelajahi terlalu jauh. Bahkan ia sendiri tidak bisa melihat apa yang terjadi sejauh 1 mil. Jadi ia harus mengandalkan harta karun berbentuk lonceng itu untuk memeriksa aura setiap orang hidup yang mendekat. Ilusi? Gumam Yin Lenseng pada dirinya sendiri, lalu menyeringnya jahat. Kalau bukan ilusi, berarti saya bertemu seorang master. Menarik, sangat menarik. Ia telah menunggu di sini selama 5 tahun, telah mengubah esensi sucinya menjadi kekuatan sumber. Meskipun ia belum mencapai alam sumber Do, kekuatan tempurnya sudah jauh melampaui seorang kultivator alam Raja Kekosongan. Tak peduli siapa pendatang baru itu, karena mereka telah memasuki batas bintang dari alam bintang. Tingkat kultivasi mereka pasti tak akan melebihi alam Raja Kekosongan. Yin Lenseng bahkan tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Saat lonceng di tangannya berhenti berdentang untuk sementara, yang membuat Yin Lenseng semakin yakin bahwa ia telah bertemu dengan seorang seniman bela diri dengan indera spiritual yang sangat kuat. Yang pasti telah menemukan apa yang terjadi di sini. Dan memang, seperti dugaannya, Yangka menghentikan kelima orang lainnya dan memberitahu mereka apa yang telah terjadi. Ada orang di sini, dan 3 orang. Mata indah Ciyue melebar tak percaya. Yangka, apa Anda yakin tidak merasakan sesuatu yang salah? Ai-O juga tampak curiga. Karena Master Sekte yang berkata begitu, itu pasti benar. Wudo mengerutkan kening. Saya hanya tidak tahu apa yang sedang mereka bertiga rencanakan, atau apakah mereka bermusuhan. Benar, kita baru di sini, jadi sebaiknya kita menghindari masalah sebisa mungkin. Yangka, bagaimana situasi mereka? Ceritakan lebih spesifik. Yangka merenung sejenak sebelum berbicara. Dari yang saya rasakan, ketiganya berdiri diam, sepertinya menunggu sesuatu. Tingkat kultivasi mereka secara alami berada di tingkat ketiga alam Raja Kekosongan. Tetapi salah satu dari mereka memberiku firasat yang sangat berbahaya. Bahkan Anda merasa mereka berbahaya, jadi mereka pasti cukup tangguh. Ai-O merutkan kening. Tapi karena mereka berada di tingkat ketiga alam Raja Kekosongan, mereka pasti seniman bela diri dari wilayah bintang lain. Mungkin mencoba memasuki batas bintang seperti kita. Mungkinkah mereka tersesat di sini? Kita akan tahu dengan bertanya. Leluhur Rantu terkekeh. Mereka bertiga dan kita berenam, 2 kali lipat jumlah mereka. Apa kita takut pada mereka? Itu benar, tapi Anda harus mengerti bahwa begitu Anda masuk, ada celah yang signifikan di antara mereka yang berada di tingkat ketiga alam Raja Kekosongan. Ambil contoh Presiden Ai-O. Sepertinya tak satu pun dari kita yang bisa menandingi saat ini.
Tepat sekali, kekuatan setelah transformasi energi suci itu luar biasa kuat. Tapi kita tidak bisa hanya berdiri di sini kan? Kalian semua adalah sosok yang kuat. Kapan kalian jadi ragu-ragu seperti ini? Mendengar ini, semua orang terkejut, menyadari bahwa sejak memasuki lorong cahaya bintang ini dan mengalami misterinya, sambil mengantisipasi batas bintang, pola pikir mereka perlahan berubah. Mereka tak bisa lagi bersikap arogan dan mendominasi seperti sebelumnya. Bagaimana dengan ini? Mari kita berhati-hati dan bertindak sesuai situasi. Jika mereka benar-benar baik, tidak apa-apa. Tetapi jika mereka bermusuhan, kita bisa bertarung, kata Yangke dengan tenang. Begitulah caranya. Wudo mengangguk setuju. Kalau begitu, biarkan saya yang memimpin. Yangke tersenyum tipis dan menawarkan diri. Saya akan melakukannya. Anda pergi dari sini. Aio mendengus dan melangkah ke depan. Apa artinya? Yangke sebagai seorang tetua selalu perlu pelindunginya. Ciyue juga tersenyum dan berkata, kali ini ikuti saja dengan patuh. Baiklah kalau begitu. Yangke tidak memaksa. Dia tidak tahu apakah pihak lain itu kawan atau lawan. Jadi memaksa sekarang sia-sia. Segera kelompok 6 orang itu mendekati lokasi Yin Lengseng dan yang lainnya. Semakin dekat mereka, lonceng di tangan Yin Lengseng semakin berdentang cepat dan sering. 100 mil tidak berarti apa-apa bagi mereka. Kedua kelompok bertemu dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Aio memimpin, berhenti sebentar 9 kaki dari Yin Lengseng dan yang lainnya, menatap tajam ke depan. Kemudian cahaya bintang tak terkendali menyerbu tubuhnya, diserap dan diterima olehnya. Sehingga tatapan Yin Lengseng yang awalnya biasa saja tiba-tiba berkobar dengan cahaya yang intens saat ia melihat Aio. Dan ia tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Bagus, seperti dugaan saya tak perlu menunggu 5 tahun untuk mendapatkan orang yang baik ini. Yin Lengseng bertepuk tangan dan tertawa, seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar yang sangat membuat Yangke dan kelompoknya kesal. Terutama Aio yang sedang ditatap oleh Yin Lengseng. Aio merasakan bahaya yang luar biasa dan pori-pori di tubuhnya tiba-tiba menegang. Karena sopan santun, Aio tidak marah, melainkan memusatkan pikirannya dan menangkupkan tangannya dan berkata, saya Aio. Bolehkah saya bertanya, bagaimana saya memanggil teman-teman dan apa yang membawa Anda ke sini? Yin Lengseng menyeringai dan berkata dengan tenang. Saya Yin Lengseng dari Sekte Mata Air Kuning dari wilayah Bintang Gurun Besar. Dari wilayah bintang mana Anda berasal? Wilayah bintang yang mana? Yangke dan yang lainnya saling berpandangan, tidak yakin bagaimana menjawab pertanyaan ini. Namun mereka semua telah mendengar dari Yangke sebelumnya bahwa ada banyak wilayah bintang yang belum ditemukan di dunia. Bukan hanya yang mereka menepati. Wilayah bintang ini dipisahkan oleh kekuatan batas dan tidak saling berpotongan. Hanya mereka yang memiliki kekuatan supernatural besar yang dapat melewatinya. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar pihak lain memperkenalkan diri dan menyebutkan wilayah bintang gurun besar, mereka dapat menerimanya. Kalian bahkan tidak tahu apa nama wilayah bintang kalian sendiri, kan? Pemuda botak Feng Deng menatap Yangke dan yang lainnya dengan ekspresi aneh, seolah-olah mereka sekelompok orang desa. Aio terkekeh canggung. Iya, kami benar-benar tidak tahu. Wilayah bintang kami telah tertutup selama puluhan ribu tahun, tidak pernah terhubung dengan batas bintang. Jadi kami tidak tahu apa sebutan dunia luar untuk tempat kami. Tertutup selama puluhan ribu tahun? Feng De dan Liu Qianyun tampak terkejut. Liu Qianyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu, bagaimana kalian menemukan jalur cahaya bintang dan sampai di sini? Dia tahu bahwa beberapa wilayah bintang memiliki masalah dalam menghubungkan dengan batas bintang, seperti ketidakseimbangan hukum langit dan bumi yang menghalangi para seniman bela diri untuk meningkatkan kultivasi mereka. Atau jalur itu mungkin telah runtuh, sehingga mustahil untuk menemukan jalan menuju batas bintang. Oleh karena itu, ia sangat penasaran bagaimana Aio dan yang lainnya memperbaiki lorong itu setelah puluhan ribu tahun. Iya,
I.O tampak ragu-ragu enggan menjelaskan karena masalah ini melibatkan Kaisar Bintang dan pihak lain itu adalah orang asing yang mereka temui secara kebetulan dan mereka belum sampai pada titik komunikasi terbuka. Liu Qianyun mengamati situasi itu, tersenyum tipis dan berkata, "Itu semua karena kecerobohan saya." "Tidak apa-apa." Melihat sikap lamanya, kekesalan I.O berkurang drastis. Ia kemudian bertanya, "Apakah kalian semua juga menuju ke batas bintang?" "Benar." Liu Qianyun mengangguk. "Lalu kenapa kalian berhenti? Apa kalian tersesat?" Liu Qianyun dan Feng De sejenak kehilangan kata-kata dan malah mengalihkan pandangan mereka ke Yin Lenseng. Sehingga I.O segera menyadari bahwa orang yang sangat tidak menyenangkan ini adalah orang yang bertanggung jawab di antara ketiganya. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke Yin Lenseng, bersiap untuk bertanya lebih lanjut. Tetapi pada saat itu, Yin Lenseng tiba-tiba mengangkat sebelah alisnya. Ia menatap Yang Ke dengan takjub yang selama ini dijaga jarak oleh yang lain. Matanya berkilat menakutkan. Sementara I.O sedang berbicara dengan pihak lain untuk mengorek informasi. Wudo, Ciwi, dan yang lainnya mengamati mereka bertiga. Mereka semua adalah tokoh-tokoh yang telah hidup selama ribuan tahun, mendominasi wilayah mereka masing-masing di wilayah bintang. Dalam hal wawasan, pengalaman, dan pengetahuan, mereka telah mencapai puncak. Bagaimanapun orang-orang dinilai dari karakter mereka. Seringkali pandangan sekilas sudah cukup untuk mendapatkan gambaran umum. Liu Qianyun dan Feng De memberikan kesan yang baik, tetapi Yin Lenseng tidak disukai semua orang, hanya karena aura pembunuhnya yang terlalu kuat. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.